Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 3, subtema 1 pada pembelajaran ke-6. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Kamu sudah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Selanjutnya kita akan menyelidiki benda yang sesuai untuk benda-benda tertentu. Untuk mengerjakan proyek ini, kamu dan teman-teman harus melaksanakan musyawarah. Tentukan kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Tentukan 5 benda yang akan diselidiki oleh tiap-tiap kelompok. Tuliskanlah hasil musyawarah di bawah ini. Nah, anak-anak ibu, pada latihan di halaman 50 ini, kita membutuhkan kerja kelompok untuk melakukan musyawarah. Nah, karena kita belum bisa melaksanakannya pada masa pandemi ini, oleh karena itu, ibu akan menjelaskan bagaimana bila kita berkelompok. Nah, jika anak-anak ibu berkelompok, ibu akan memberikan kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Lalu nanti anak-anak ibu duduk dalam satu meja yang sama. Nah, dalam satu meja yang sama itu anak-anak ibu akan melakukan musyawarah atau mengemukakan pendapat anak-anak ibu tentang 5 benda yang akan diselidiki. Nah, contohnya benda yang akan kamu selidiki adalah buku misalkan atau botol. Nah, itu baru 2 benda. Lalu benda apa lagi? Nah, jika kamu melakukan musyawarah, anak-anak ibu akan mendapatkan masing-masing dari teman-temannya pendapat masing-masing. Nah, kemudian kita akan mengerti bagaimana melaksanakan latihan tentang halaman 51. Tuliskan keuntungan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Kira-kira anak-anak, apa keuntungan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama? Ya, bagus sekali, keputusannya akan adil dan semua akan senang dengan keputusannya. Dan pengambilan keputusan bersama itu membuat kita dapat menghargai pendapat orang lain. Bagaimana cara menghormati pendapat temanmu? Ya, dengan cara menerima dan mendengarkan dengan baik dan sopan apa pendapatnya. Nah, pendapat tersebut harus kita hormati terlebih dahulu meskipun bila nanti pendapat itu tidak kita pakai, tapi kita harus bisa menerima terlebih dahulu dengan sopan dan baik. Apa yang terjadi jika kita menghormati pendapat temanmu? Nah, maka akan terjadi sikap saling menghormati dan juga kita akan terjalin silaturahmi anak-anak. Dan teman kita juga akan senang. Ceritakan pengalaman menghargai pendapat orang lain saat musyawarah. Nah, bisa musyawarah terhadap keluargamu, orang tuamu, dan lain-lain. Nah, anak-anak, setiap kelompok telah memilih benda, kemudian kita melakukan penyelidikan bahan yang terbaik untuk membentuk benda tersebut. Kamu harus memilih bahan yang tepat untuk membuat benda, karena pemilihan bahan dapat menjadikan benda berfungsi maksimal. Apa bahan yang baik untuk membuat daun jendela? Apakah dari kayu, aluminium, atau kaca? Untuk memecahkannya, mari kita selidiki bersama. Langkah kerjanya adalah sebagai berikut anak-anak. Tentukan benda yang akan kita selidiki. Pilih benda di sekitarmu. Nah, ini anak-anak. Nanti kita akan mengisi tabel ini. Nah, tabel ini adalah tentang nama benda. Contoh, nama benda adalah daun jendela. Daun jendela terbuat dari bahan kayu, ada juga terbuat dari aluminium. Kelebihan dari bahan kayu, kalau daun jendelanya terbuat dari bahan kayu, maka dia akan kuat. Beberapa jenis kayu dapat bertahan ratusan tahun. Kemudian kekurangan dari bahan kayu tersebut dapat terkena rayap atau mudah terbakar. Sementara apabila terbuat dari bahan aluminium, kelebihannya adalah ringan, tidak dapat dimakan rayap. Tetapi dia juga memiliki kekurangan, yaitu tidak tahan benturan keras anak-anak. Nah, jika anak-anak ibu mengerti, kita pilih satu benda yang telah kita selidiki, tuliskan secara lengkap hasil penyelidikannya. Nah, tulisannya ini harus memuat hal-hal berikut dalam tulisannya. 1. Penjelasan bentuk benda, misalkan warna, ukuran, bentuknya. Lalu fungsi bendanya itu untuk apa? Dan alasanmu memilih bahan tertentu untuk membuat benda tersebut. Bagaimana? Dan menyebutkan
kelebihan bahan tersebut dan menyebutkan juga kekurangan bahan tersebut. Nah, untuk tugas ini di halaman 54 anak-anak ibu boleh menyelidiki satu benda atau lebih anak-anak. Nah, setelah itu kita akan mencoba meteran gulung. Meteran gulung disebut juga meteran saku. Nah, anak-anak ibu bisa melihat gambarnya di sebelah kanan ujung atas ini. Nah, berfungsi untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter ya anak-anak. Meteran ini biasanya digunakan pekerja bangunan atau tukang kayu. Bahkan anak ibu pernah melihat tukang kayu atau pekerja bangunan menggunakan meteran gulung ini atau meteran saku ini. Nah, anak-anak, sekarang Siti akan menata ulang kamar tidurnya. Sebelum menata, Siti mengukur benda-benda di kamarnya. Ukuran diperoleh Siti sebagai berikut anak-anak. Mari kita bantu Siti menemukan ukurannya. Nomor 1A ada 254 cm. Sama dengan berapa meter ditambah sentimeter anak-anak? Ya benar, 254 cm artinya 200 cm bisa kita jadikan ke dalam meter. 200 cm adalah 2 meter. Artinya 254 cm adalah 2 meter ditambah 54 cm. Bagaimana dengan yang B? Ya sama, yang B juga anak-anak. 390 cm artinya adalah 300 meter ditambah 90 cm. Nah, untuk itu ya anak-anak ibu kerjakan berikutnya A sampai E. Lalu untuk tugas yang kedua, tukang membutuhkan bahan kayu untuk membuat meja. Bahan kayu yang diperlukan adalah berukuran 250 cm. Pilihlah bahan kayu yang sesuai kebutuhan. Nah, kira-kira anak-anak 250 cm jika dijadikan ke meter dan lebihnya dijadikan ke sentimeter, manakah yang benar? Nah, berikan tanda checklist pada kolom berikut. Lalu yang ketiga, kain yang dibutuhkan untuk membuat baju 2 meter. Pilihlah kain yang sesuai kebutuhan ya anak-anak. Nah, 2 meter itu jika kita jabarkan adalah berapa sentimeter ya anak-anak? Silahkan anak-anak kerjakan ya. Nah, apakah anak-anak harus membuat gambarnya? Tentu saja, gambar ini sangat mudah untuk dibuat ya anak-anak. Nah, untuk kegiatan bersama orang tua, pada hari ini kita akan berdiskusi bersama orang tua tentang jenis meteran kain yang diperlukan untuk membuat baju. Nah, jadi anak-anak, meskipun kita tadi memperkenalkan tentang meteran gulung atau meteran saku, kita juga harus mengetahui tentang jenis meteran kain ya anak-anak. Ini sangat mudah didapatkan, bisa anak-anak ibu temukan dengan mudah tempat penjahit baju. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak. Semoga anak-anak ibu mendapatkan pembelajarannya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.